ba'da sholat subuh diadakan kegiatan yaitu kegiatan majelis ilmu. Pada pekan keempat ini di bulan Rabiul Awal tahun 14 tanggal bulan Agustus tahun 1440 tahun 2026 Masehi telah hadir di tengah kita yang akan menyampaikan kajian-kajian Islam yakni Al-Ustaz Irawan Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan waktunya seluas-luasnya untuk menyampaikan kajian-kajian. Ya dah. Dah pakai duduk lagi. Capek tak? Capek duduk kemarin. Capek duduk tadi. Apa ya? Tak kenal tu. Sekali-kali tegak malam. Oh, itu ya. Jadi kalau duduk itu perut ni agak besar, dia agak jenak. Izin ya, ada izin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Haji, Ibu Hajah, para ustaz, para ustazah, yang kami muliakan Ketua Masjid Hadiyatul Rahimin beserta anggota kepengurusannya, unsur pemerintah mungkin hadir pada saat ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Di subuh yang bahagia ini, di subuh yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita semua di sisa kehidupan kita masih tergerak hati kita untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan hadirin sekalian, semua ibadah yang telah kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita memulai aktivitas dengan satu kebaikan. Bangun tidur, berwudu, berangkat ke masjid, sholat, sudah itu ngaji atau belajar. Karena sesungguhnya ada doa khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus bagi umatnya yang jalan bangun subuh. Allahumma barik li ummati Muhammad fi bukuriha. Doa ini hanya Rasulullah berikan kepada umatnya yang galak bangun subuh. Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad, kepada umatnya Muhammad pada fi bukuriha, pada waktu subuhnya. Maka insya Allah Bu, Pak sekalian, banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan ketika kita lebih memilih untuk menjalankan perintah Allah
dibandingkan saudara-saudara kita yang hari ini atau saat ini masih tertidur pulas dalam selimutnya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah salawat yang senantiasa, berkah salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau ini menjadi wasilah atau jalan sampai syafaat beliau kepada kita. Nabi yang masih hidup. Tapi baik sekalian, sebagai umat Nabi, syafaat Nabi itu adalah pertolongan Rasulullah kepada kita. Ilyas. Zakaria. Tapi memang ada beberapa dosa yang tidak bisa tertutupi oleh syafaat. Jadi kita ini Pak yang berlimpah dosa, kita ini yang zalim, kita ini orang yang selalu berbuat dosa. Jangan berharap penuh dengan syafaat Nabi sementara kita ini berlimpah dosa. Inilah punya Nabi. Uji Pak Ustaz, uji Kiai, Nabi itu mencintai umatnya. Dem, tidak perlu sembahyang, tidak perlu puasa, kita syafaat baik. Jangan harap. Ya. Jangan berharap penuh dengan syafaat Nabi sementara kita ini adalah orang yang bergelimpangan dengan maksiat. Kalau kurang-kurang dikit, bolehlah Nabi tolong. Kan kurangnya banyak. Maka artinya sembari kita memperbaiki diri kita, sembari kita berharap syafaat daripada Rasulullah, terus ayo bersama-sama kita memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, majlis dan rahimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman satu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wa idz qala Luqman li ibnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, saat dia menasihati anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, karena kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya peran seorang ayah, tentang pentingnya peran seorang bapak terhadap nilai-nilai pendidikan anak-anaknya. Orang tua atau kita Pak, kita yang punya anak ini punya peran besar dan tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak kita. Pendidikan pertama yang ditanamkan oleh Luqman adalah bukan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bukan cara belajar ekonomi bagaimana supaya ekonomi itu maju dan pesat. Tapi pendidikan pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau membuat syirik, jangan sekali-kali engkau melakukan perbuatan syirik, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Nah, hidup kita ini Pak, kalau syirik besar kita mudah menghindarinya. Nah, yang bahaya ini syirik kecil. Kadang sadar atau tidak, kadang-kala kita terjerumus pada perbuatan kesyirikan.
Yang kita pahamkan kalau syirik besar itu kan menyekutukan Allah, menyembah selain kepada Allah. Itu kalau syirik besar. Kemudian tunduk, patuh dan taat kepada hukum selain hukum Allah. Meminta sesuatu selain kepada Allah. Itu kan kita tahu. Ya, kita mudah membedakannya. Ya, apalagi meminta sesuatu selain kepada Allah. Nah, itu kan jelas. Itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan besar. Nah, kemudian ada namanya syirik kecil. Nah, syirik kecil inilah yang kadang-kala membuat kaki kita terjerumus kepada kesyirikan besar. Riya, sum'ah, kemudian bersumpah selain dengan nama Allah. Nah, jadi kalau ada orang bersumpah, wah demi langit dan bumi, itu syirik itu, Pak. Demi bintang-bintang yang bersinar terang, demi gunung-gunung, demi lautan, demi batang pisang mungkin. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, walaupun syiriknya sifatnya kecil. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah pendidikan anak. Satu ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang ayah, ada seorang bapak, dia membawa anaknya menghadap kepada khalifah. Anak ini dikenal sebagai anak yang nakal, anak bandel gitu. Jadi anak ini dibawa ke depan ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab, kemudian berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku punya anak. Anakku nakalnya luar biasa, bandelnya luar biasa." Jadi Pak, kalau zaman sekarang kira-kira mirip-mirip KDM Pak. Anak nakal dikirim ke para militer. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memanggil anak tersebut, "Sini nak. Benar tak apa kata bapak kali ini?" Ketika Khalifah Umar hendak melanjutkan ucapannya, anak ini menyela ucapan Khalifah tadi. "Ya Amirul Mukminin, ada tidak hak seorang anak kepada bapaknya?" Karena kita berbicara konteks nasihat Luqman kepada anaknya. "Wahai Amirul Mukminin, ada tidak hak seorang anak kepada bapaknya?" Katakan ada. Hak anak kepada bapaknya itu ada 3 orang. Kalau 3 hak ini tidak kita penuhi sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, maka benar-benar kita adalah ayah yang zalim. Apa yang pertama? Hak anak yang pertama adalah anak itu mesti diberi nama yang baik, dipilihkan nama yang baik, diberikan kepadanya nama panggilan yang baik. Itu hak anak yang pertama. Jadi kalau kita punya anak itu mesti kita beri nama yang baik. Dan nama itu kan biasa mengandung doa. Al-kalam doa. Ucapan adalah doa. Maka manakala seorang anak dipanggil dengan nama yang baik, maka nama itu mengandung doa. Nanti ketika dia dipanggil, artinya orang tua sedang mendoakan anaknya. Dan jangan sering-sering dan jangan galak buat nama panggilan anak itu yang kadang-kala jauh dari namanya. Nah, itu banyak kok. Ya. Kayak Zainal, bagus itu artinya. Zainal Abidin, bagus. Cuma kadang-kala orang diplesetkan begitu Pak ya. Enon. Jadi lupa namanya. Nah, ini kebiasaan kita nih. Nah, apalagi nama itu melekat pada keadaan fisiknya. Jangan ya. Anaknya hitam, kulit hitam. Nah, itu banyak. Nah, makanya nama sebaik-baik nama ya adalah nama yang diawali oleh kata-kata abdul. Ya, hamba. Abdul Rahman, ya. Abdul Ghafur, Abdul Wahab, ya, silahkan.
Muhammad Ali itu gabungan dua sosok besar. Muhammad adalah nabi kita, Ali adalah sahabat sekaligus menantunya. Nah, perpaduan dua orang ini luar biasa. Maka insya Allah dua-duanya sifat itu ada pada diri guru kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi pencerah di tengah-tengah umat Ustaz. Muhammad Ali. Rawas adalah identitasnya asli wong Rawas. Yang kedua, hak anak kepada bapaknya itu, anak itu mesti dididik oleh ibu yang baik. Nah, jadi sampaikan kepada anak-anak bujang kita Pak, kalau dia mau cari istri, karena ibu yang baik itu adalah kita yang milihnya Pak. Ya, kita yang milih. Kalau kita dapat di tempat yang buruk, maka alamat kita akan punya anak dididik oleh ibu yang buruk. Kalau kita dapat di tempat yang baik, maka insya Allah anak kita akan dididik oleh ibu yang baik. Nah, ibu yang baik ini bagaimana? Ibu yang baik itu adalah ibu yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, bukan cuma perbuatannya, tapi ucapannya. Kadang-kadang ya, memang tidak bisa kita pungkiri, kata-kata kasar itu memang kadang-kadang muncul dari lisan seorang ibu. Karena saya kesalnya tadi ini. Nah, ucapan ibu itu keramat. Ucapan ibu itu keramat Bu. Maka jangan sekali diumpahi anaknya dengan kata-kata yang buruk, terjadi gitu. Apalagi ibu yang telah tersakiti hatinya oleh perbuatan anaknya, keluar kata-kata sumpah serapah, maka yakinlah jadi barang. Aku punya murid dulu di pesantren waktu aku ngajar di Rubin. Anak ini tiap hari keluyuran bermotor-motor, tiap harinya. Jadi emaknya ini marah dengan dia. Satu ketika terlontarlah kata-kata emaknya itu, "Nah, berhentilah kau motor." Sakit kesalnya emak model ini. Kalau kau mati, nah aku nyembelih kambing. Emaknya itu. Sakit kesal dengan anaknya. Qadarullah Pak, mati nian udah tetap bermobil. Nah, makanya pentingnya memilihkan seorang ibu yang baik untuk mendidik anak-anak kita. Anak itu Pak bukan milik emaknya, anak itu milik bapaknya. Seorang ibu dah punya anak, yang punya anak itu bapak, bin bapaknya. Makanya pendidikan itu lebih ditekankan kepada bapaknya. Ibu hanya menjalankannya. Lalu yang ketiga, hak seorang anak kepada bapaknya itu adalah anak itu mesti diberikan pendidikan agama yang baik. Semakin akhir zaman, semakin maju zaman ini Pak, kadang-kala nilai-nilai keislaman kita semakin tergerus. Kita yang di usia saat ini, ya mungkin sekitar 20 atau 40 tahun lagi lah. Setelah itu kita akan meninggalkan bumi ini dan meninggalkan segala pernak-perniknya, termasuk anak cucu kita. Di antara hal yang menjadikan sumber pahala bagi kita adalah doa anak yang soleh. Makanya jangan sampai ketika kita telah meninggal dunia, kita meninggalkan generasi atau anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak tahu bagaimana haknya kepada Tuhannya, anak-anak yang tidak tahu apa haknya atas nabinya, anak-anak yang tidak tahu apa kewajiban terhadap agamanya. Karena sebagai orang tua, tugas kita bukan cuma menyediakan makan, bukan cuma menyediakan pakaian, bukan cuma menyediakan tempat tidur, bukan. Pendidikan adalah kewajiban orang tua dan hak anak dan hak setiap anak. Dan kewajiban itu ada di pundak bapaknya atau ada di pundak kita ini Pak. Salah mendidik, alamat sama seumur hidup.
kemudian Luqman itu benar-benar memberikan nasihat besar kepada anaknya. Apa? Tentang pendidikan akidah. Jadi supaya anak ini benar hidupnya, lurus dalam hidupnya, maka kemudian hal pertama yang ditanamkan oleh Luqman adalah kepada anaknya, setelah aku mati, jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah karena besar dosanya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sampai jam berapa? Jadi dalam surah Luqman itu Pak ada beberapa poin yang menjelaskan tentang pendidikan. Makanya penting kita untuk belajar. Ya sebagai orang tua juga kita mesti belajar. Anak belajar. Kita sebagai orang tua juga pasti belajar. Karena sejatinya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu sejak dibuai sampai ke liang lahat. Artinya mati baru berhenti kita belajar. Dalam surah Al-Baqarah yang pertama adalah pendidikan yang ditanamkan oleh Luqman adalah pertama jangan menyekutukan Allah. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Ketika orang tua dalam keadaan lemah, ya, terutama orang-orang tua kita yang sudah mulai uzur, orang-orang tua kita yang sudah mulai lemah, orang-orang tua kita yang sudah mulai papa, maka kewajiban kita untuk tetap berbakti kepada keduanya. Menyayangi mereka dulu sebagaimana dulu mereka sayang kepada kita. Hanya saja polanya berbeda. Orang tua itu Pak Bu, ketika sudah masuk di usia 70 tahun atau 80 tahun, kadang-kala pola pikirnya kembali ke asal. Di sini ada yang 80 Pak, berapa ada ya? Pak jaganya berapa nih? Hampir 70 ya? Hampir 70. Tapi masih sehat kan beliau ya? Ya. Orang tua kita itu Pak, bahkan Quran mengatakan semakin dia tua, maka dia akan kembali ke asal. Seperti pikiran anak-anak. Nah, inilah ujian kita sebagai anak. Kalau kita merawat ibu yang sudah tua, kalau kita merawat bapak yang sudah tua, maka rawatlah keduanya dengan cara yang baik. Kemudian Luqman mengajar kepada anaknya bahwa apapun yang kita lakukan ini, semua yang kita lakukan ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah pasti tahu. Semua yang kita kerjakan, Allah pasti tahu. Semua yang kita kerjakan pasti tercatat sebagai amal perbuatan. Tergantung baik atau buruknya, dan insya Allah pada saatnya nanti kita akan melihat hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan, dan itu tidak mungkin salah. Baik tercatat, buruk tercatat. Dan ketika sampailah hari di mana hisab, amal itu akan dihisab, kita akan lihat banyakan mana baiknya atau buruknya. Kalau besarlah buruknya maka alamat gitu aja. Tapi kalau besarlah baiknya, ada dosa-dosa tadi, terlalu tadi, ya. Kekurangan amal perbuatan kita itu tertolong oleh syafaat Nabi. Ya, sekali lagi kita berharap, sekali lagi kita yakin dalam hati kita, jangan pernah berharap penuh dengan syafaat Nabi sementara dosa kita ini besar. Ya kita malu lah ya, kita malu. Ngadap Nabi amalan dah ganti, ndak syafaat. Syafaat, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Bagi syafaat kepada kami ya Rasulullah. Jika amalnya bukunya kosong, ndak syafaat apa gitu. Jadi sembari kita memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki amal perbuatan kita,
sembari kita terus berharap kepada Rasul agar Rasulullah memberi syafaat kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah mendirikan sholat. Muru auladakum bis sholat. Suruhlah anak-anakmu sholat. Pak, kalau nak masuk surga jangan dewean. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak orang tua kita. Aku rasa mohon maaf. Mungkin ada baik di rumah yang istrinya tidak sembahyang hari ini, mungkin. Atau ada baik mungkin bapak yang ada sembahyang suaminya di rumah. Mungkin Pak ya, mungkin. Nah, artinya Pak, kita kalau nak masuk surga Pak, ajak keluarga kita. Jangan dewean. Kalau kita sholat, semampu kita bangunkan anak kita, suruh sholat. Bahkan sholat itu diperintahkan oleh Nabi sejak masuk usia 7 tahun. Kalau masalah sholat Pak, boleh kita mukul anak, boleh. Karena Nabi juga mengajarkan, kalau masuk usia 7 tahun, suruh anakmu sholat. Masuk usia 10 tahun, gagal sembahyang, gagal sholat, maka boleh dipukul. Cuma kira-kira pukulnya. Sekarang kalau tidak kalian tiap hari Pak anak itu diajar sejak ini. Berangkat ajak, kalau ke masjid ajak anaknya, ajak cucu kita. Tujuannya apa? Untuk membiasakan anak kita untuk terus melaksanakan sholat. Bapaknya sholat tiap hari, tidak peduli dengan anaknya, tidak peduli dengan istrinya, juga tidak baik. Ibu sholat rajin, tidak pernah ngajak suaminya, ayo tidak pernah mengingatkan suaminya, tidak pernah nyuruh anaknya sholat. Itu orang yang egois. Nak narik nyawa masing-masing. Kalau kita ngajak anak apa? Kalau kita sholat, kita dapat pahala sholat. Kita ngajak anak sholat, tambah lagi pahalanya. Karena bagaimanapun kita, anak itu tanggung jawab kita. Sholat. Awalu ma yuhasabu ala ummati yaumal qiyamah as-sholat. Perkara yang pertama kali dihitung atas seorang umat Nabi adalah sholatnya. Maka jangan sampai kita punya anak sampai usia balik kita tidak peduli tentang ibadah anak kita. Tadi yang penting dia di sekolah, dijuk makan, dijuk pakaian, dijuk tempat tinggal deh. Kan itu lebih daripada itu. Kemudian yang terakhir adalah melunakkan suara kita di hadapan orang tua kita. Orang tua ini kalau pernah payah, sudah. Tinggal lagi bagaimana cara kita berbicara yang baik kepada keduanya. Bahkan wala taqul lahum ufin. Kita dilarang berkata kepada ibu bapak kita. Nah, belajar dikit dilarang. Nah kata beda boleh, apalagi sampai kata-kata kasar yang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada kajian kita pada hari ini mengambil dari surah Luqman ini yang pentingnya kita sebagai orang tua, sebagai nenek atau kakek untuk menanamkan pendidikan pada anak cucu kita dengan harapan mereka lah yang akan menjadi tonggak penerus daripada risalah Nabi ini, menjadi penerus tegaknya agama Allah di muka bumi, dan tentunya menjadi sumber pahala bagi kita orang tua ketika pada saat nanti kita semua telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, ya lemah akalnya, ya lemah akidahnya. Jangan sampai. Maka bagi yang terlanjur mungkin anaknya sudah dewasa, nah pendidikan itu sampaikan kepada cucu-cucu kita, pada anak-anak kita, sampaikan bahwasanya pendidikan agama itu sangat penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat jangan sampai ditinggalkan. Ngejar dunia pasti tidak dapat. Kalau dapat tidak banyak. Kalau kejar akhirat pasti dapat. Sudah dapat pasti banyak. Itu kalau kita kejar
dunia, kalau ngejar akhir itu perbandingannya. Ngejar dunia ada yang dapat. Kalau mendapat tidak banyak. Paling cukup untuk makan, paling cukup untuk buat rumah, paling cukup untuk beli mobil, itu baik. Kalau kita ngejar akhirat, pasti dapat, pasti banyak. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang istiqomah, diberikan hati yang kuat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menjadi orang tua yang baik, menjadi nenek yang baik untuk cucu kita di rumah, menjadi teladan yang baik untuk keluarga kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, dan untuk tetangga-tetangga kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan momen bulan Rabiul Awal ini, bulan di mana Rasulullah dilahirkan, tentu kita berharap kepada Allah agar kiranya Allah terus melimpah curahkan salawatnya kepada beliau, dan kita mudah-mudahan kita semua insyaallah akan diakui sebagai umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian taklim kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri taklim ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jauhkan semua sisa kuburnya. Bagi orang tua kita yang masih ada, kita doakan orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita diberikan kekuatan untuk berbakti kepada mereka, diberi kesabaran untuk menghadapi sifat mereka. Dan juga kita doakan mungkin ada di antara keluarga kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah ganti penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang hari ini ada masalah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar dari semua permasalahannya. Allah ganti dengan solusi yang terbaik. Yang hari ini ada niat, ada hajat, mudah-mudahan semua niat dan hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, khtim lana bil iman, khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi ya Allah tabaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Irawan Sarjana Pendidikan Islam yang telah menyampaikan kajian-kajian Islamnya kepada jemaah salat subuh Masjid An-Nurul. Apa yang diuraikan tadi merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami para jemaah. Mudah-mudahan apa yang diuraikan disampaikan tadi akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kegiatan majelis ilmu pagi hari ini kita tutup sama-sama melapaskan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.